Nah, setiap yang tidak dapat berbuat apa-apa pasti bukan Tuhan. Dan Yesus mengatakan dia tidak sanggup, tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini, teman-teman, saya akan menanggapi seorang ustadz yang begitu membabi buta, menuduh orang-orang Kristen mengenai konsep ketuhanan Yesus. Nah, teman-teman, dalam pembahasannya dia berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dengan ayat yang dia kutip bahwa Yesus pernah berkata dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Nah, dalam hal ini saya mengangkat satu topik bahwa topiknya yaitu Yesus mengaku dirinya bukan Tuhan. Dan disinilah perbedaan Islam dengan Kristen di satu poin ini. Umat Islam mengatakan bahwa Yesus atau Isa, Nabi Isa adalah nabi dan utusan. Umat Kristiani menjadikan dia Kristen, menjadikan Isa sebagai Tuhan, dan ini perselisihan sampai hari kiamat. Nah, kita lihat di apa yang dikatakan oleh Yesus. Kata Yesus di Yohanes pasal 5 ayat 30. Kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dan aku menghakimi sesuai dengan yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Teman-teman yang dirahmati Allah, umat Kristiani, di sini letak pertanyaan masalahnya bahwa kata Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kalau kita katakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan, kenapa dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Nah, setiap yang tidak dapat berbuat apa-apa pasti bukan Tuhan. Dan Yesus mengatakan dia tidak sanggup, tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Nah, teman-teman, itu videonya kita sudah dengar, di mana dia berkata bahwa Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dan kita baca dalam Yohanes 5 ayat 30, Yesus berkata demikian, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, ada dua poin yang dipermasalahkan oleh Ustadz ini. Yang pertama, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan yang kedua, di mana Yesus juga merupakan utusan dalam ayat ini. Dia mengakui bahwa Dia yang mengutus aku. Nah, disitulah pegangan mereka yang merupakan senjata mereka, ya. Nah, di mana mereka menyerang kekristenan dengan kata tidak bisa berbuat apa-apa, dan yang kedua, Yesus utusan. Nah, teman-teman, yang pertama saya jelaskan di sini adalah perkataan Yesus, di mana dia berkata bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apakah ini menandakan bahwa Yesus tidak berdaya atau bahwa Yesus tidak berkuasa melakukan sesuatu apapun? Tidak, justru di sini ketika Yesus berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu sudah memberikan kita satu gambaran bahwa Yesus yang adalah firman harus bergantung penuh dengan hakikatnya sendiri, yaitu kealahannya.
dan juga kepada Bapa itu sendiri yang telah mengirimkan firman-Nya atau telah mengutus firman-Nya. Coba kita baca di dalam Yesaya 55, Yesaya 55 ayat 11. Begini firman Tuhan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, di ayat ini terjawablah kedua poin ini, di mana Yesus tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu sudah menggambarkan bahwa Yesus bergantung sepenuhnya kepada hakikat kealahannya, dan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, dan yang kedua, sebagai utusan, Yesus itu dikatakan sebagai utusan karena dia adalah firman yang dikirimkan, firman yang diutus, yang telah menjadi manusia. Nah, kalau kita perhatikan nabi-nabi yang lain juga adalah merupakan utusan. Nah, tetapi kita perlu membedakan asal para nabi dengan asalnya Yesus itu dari mana. Nah, kalau para nabi itu manusia biasa yang berasal dari dunia ini. Sedangkan Yesus yang adalah firman itu asalnya dari Allah. Dan itu Yohanes sudah menuliskan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Bahkan di ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, ketika telah menjadi manusia, maka Yesus berada di dalam batas-batas inkarnasi. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, jelas ini bahwa satu ketergantungan, bahwa tidak mungkin ada firman kalau tidak ada yang berfirman, yang mengirim firman. Nah, justru dikatakan oleh Yesaya di sini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dan jelas apapun firman yang disampaikan oleh Tuhan, yang diucapkan oleh Tuhan, itu kita lihat dari Kejadian pasal 1 aja itu sudah jelas. Ketika Allah berfirman, semua itu bisa tercipta, semua itu bisa terjadi. Segala sesuatu ada karena firman. Ketika Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ketika Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang, maka benda-benda itu jadi. Itu apa yang menjadikan itu semua? Itu firman. Ketika Allah berkata, ketika Allah berfirman, jadilah. Itu firman diucapkan oleh Tuhan, maka terang itu pun jadi. Nah, jadi firman itu tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mengatakannya, yang mengeluarkannya. Maka firman itu keluar dari Allah itu sendiri. Nah, jadi itulah bedanya Yesus sebagai utusan dengan nabi-nabi lain sebagai utusan. Dari asal mereka aja itu sudah beda. Yesus berkata, aku berasal dari atas, kamu dari bawah. Nah, Yesus itu pada mulanya dia firman. Dari firman dan telah menjadi manusia. Nah, jadi ini hanya pemahaman seorang ustadz, di mana dia hanya sebatas dari luarnya dia tahu, dia tidak bisa mendalami apa maksud Yesus, bahwa Yesus itu mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, Yesus mengatakan itu di depan murid-muridnya karena Yesus itu berada dalam posisi sebagai manusia. Dan ketika dia berada dalam posisi manusia, maka dia pun berada dalam batas-batas inkarnasinya. Nah, dia berperan sebagai nabi. Nah, sebagaimana nabi pada umumnya menyampaikan firman, menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan Yesus itu dikatakan juga sebagai imam
Nah, ada juga perannya sebagai imam. Kapan itu dikatakan Yesus sebagai imam? Ketika dia menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Nah, di mana bukan lagi membawa korban binatang, tetapi Yesus itu sendiri membawa korban, yaitu tubuhnya sendiri. Dia persembahkan kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian antara Allah dengan manusia. Supaya apa? Supaya hubungan manusia yang telah jatuh, yang telah rusak, hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak karena dosa manusia, maka Tuhan Yesus datang untuk memulihkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Jadi sampai di sini bisa kita paham bahwa ketika Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu satu ketergantungan bahwa Yesus dengan hakikatnya itu tidak boleh dipisahkan. Nah, itu tidak bisa terpisah. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Semoga kita bisa paham, semoga kita bisa mengerti ya. Bukan berarti Yesus itu tak berdaya, tak berkuasa ketika dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya jelas kalau secara manusia, karena posisinya manusia ya tidak bisa. Karena dia berasal dari firman itu sendiri atau berasal dari Allah itu sendiri. Nah, maka ada satu ketergantungan pada hakikatnya yang sesungguhnya. Nah, jadi itu dia teman-teman, kita mengerti tentang perkataan Yesus itu, di mana dia katakan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dan dia yang merupakan utusan. Kita sudah paham bahwa ketika Yesus dikatakan sebagai utusan, itu artinya bahwa Allah mengirimkan firman-Nya untuk menjadi daging. Dan dia melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, terima kasih teman-teman, itu saja yang saya tanggapi. Tidak panjang lebar saya mau ngomong tentang hal ini karena sebelumnya juga saya pernah bahas mengenai hal ini. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.